wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riarjanto. NIM 242111050. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Yang kedua, yang pertama menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Tujuan kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand, sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Yang keempat, mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Yang ketiga, jenis-jenis kebijakan fiskal dari segi teoritis. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Yang ketiga, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Dari segi penerapan kebijakan fiskal, yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif adalah jenis kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Dari segi neraca pembayaran, yang pertama, kebijakan fiskal seimbang adalah untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis, kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama, pajak. Pajak adalah dari seluruh Kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Yang kedua, pengeluaran belanja.
yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Yang ketiga, obligasi publik adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Yang keempat, alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Perspektif Islam, kebijakan Islam. Ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat sesuai syariat Islam yang nantinya akan diberikan ke berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Sementara infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Yang kedua, kharaj. Kharaj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Yang ketiga, jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-Muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Yang keempat, ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin dari musuh. Yang kelima, usyir adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri. Yang keenam, pinjaman. Pinjaman atau utang baik luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Selanjutnya, pengertian kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuannya adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Tujuan yang pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuannya adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank, sehingga salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang keempat, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa yang akan mendatang. Sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang. Yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Oleh sebab itu, tak heran pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi.
Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen. Selanjutnya jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter kontraktif di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Dan selanjutnya instrumen kebijakan diskonto atau diskon rate. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank, kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Maka dalam mencapai tujuan, maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Yang kelima, imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral mengimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Perspektif Islam kebijakan moneter. Yang pertama, larangan riba. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan menguntungkan pihak tertentu secara tidak wajar. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam harus bebas dari instrumen yang melibatkan bunga. Yang kedua, pengelolaan uang produktif. Uang harus digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter harus mengarah uang ke investasi yang menguntungkan, bukan spekulasi atau kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, pemerataan kekayaan. Kebijakan moneter tidak hanya bertujuan untuk stabilitas harga, tetapi juga untuk mencapai pemerataan kekayaan dan pendapatan. Ini berarti kebijakan harus memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Yang keempat, prinsip bagi hasil. Sebagai alternatif dari bunga, sistem bagi hasil atau profit sharing dapat digunakan dalam transaksi keuangan. Dalam sistem ini, keuangan atau kerugian dalam investasi dibagi di antara pihak yang terlibat sehingga mendorong kerjasama dan tanggung jawab bersama. Yang kelima, instrumen moneter bebas riba. Bank sentral Islam harus memiliki instrumen yang bebas bunga untuk mengendalikan inflasi dan jumlah uang beredar. Instrumen tersebut bisa berupa GWM, SBIS, dan PASBIS. Yang keenam, pengendalian inflasi. Kebijakan moneter Islam juga bertujuan untuk mengendalikan inflasi. Ini dapat dilakukan dengan mengatur jumlah uang yang beredar, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi gejolak harga. Yang ketujuh, pemerataan dan keadilan. Kebijakan moneter Islam harus mendorong pemerataan dan keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Ini dapat dilakukan dengan mendukung usaha kecil dan menengah, menyediakan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat, dan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sekian dari saya.